Oke, baik. Bapak Ibu semuanya sudah siap ya? Kita santai saja. Saya akan memaparkan dan mengenalkan tentang regulasi industri di bidang kosmetik, gitu ya. Oke, outline yang pertama ini adalah pengenalan pemenuhan regulasi industri kosmetik. Next. Tadi profil saya sudah sedikit dibacakan oleh Mbak Dinda gitu ya selaku host. Saya apoteker Lady Herlina. Saya lulusan dari Universitas Pancasila Jakarta. Kebetulan saya pertama kali lulus saya bekerja di rumah sakit. Kemudian setelah saya beberapa tahun bekerja di rumah sakit, saya ingin mencoba bekerja di industri lain gitu ya. Jadi saya terjun ke industri kosmetik, Bapak Ibu. Sampai akhirnya pada pertengahan tahun 2017 eh, kami memberanikan diri untuk membangun industri kosmetik sendiri gitu ya bersama teman-teman saya. Dan sekarang saya eh, apa namanya tuh hampir 7 tahun ini saya sudah apa merilis pabrik sendiri gitu ya bersama teman-teman saya di PT Mulia Kairos Industri seperti itu. Nah, next. Nah, mungkin ini sedikit dari pengalaman-pengalaman saya gitu ya sebagai pemateri diundang oleh rekan-rekan eh, Masih sayang kamu. untuk Paris nanti dia sih. untuk membawakan pengalaman saya di industri kosmetik. Oke, next. Sebelum memasuki ke materi, ini ada outline materinya akan saya bacakan. Yang pertama adalah pengenalan industri kosmetik, kemudian yang kedua tentang regulasi dasar tentang kosmetik, kemudian yang ketiga pengendalian kualitas kosmetik, yang keempat proses pengawasan produk setelah diluncurkan ke pasar, yang kelima adalah konsekuensi hukum dan reputasi jika melanggar regulasi. Oke, next. Topik yang pertama, pengenalan industri kosmetik. Apa sih industri kosmetik? Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi tentang apa itu kosmetik. Dan saya rasa eh, di antara Bapak Ibu ada nggak sih yang nggak pakai kosmetik? Ada nggak kira-kira nih Bapak Ibu yang nggak pernah pakai kosmetik? Kayaknya hampir nggak mungkin ya. Karena bayi baru lahir pun juga sudah kita perkenalkan tentang kosmetik. Kemudian laki-laki juga sekarang lebih aware malahan dari perempuan gitu ya untuk penggunaan kosmetik. Karena kosmetik bukan hanya digunakan oleh para wanita, tetapi bayi dari lahir pun juga sudah kita perkenalkan apa itu kosmetik gitu ya. Jadi penggunaan kosmetik di kehidupan kita sehari-hari ini sudah tidak asing lagi. Makanya di Indonesia ini kosmetik perkembangannya sangat luar biasa sekali gitu ya. Di sini saya mengambil apa namanya tuh mengambil data dari Permen nomor 45 tahun 2020, itu industri kosmetik adalah yang memproduksi kosmetik yang telah memiliki izin usaha industri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ya, pertumbuhan industri kosmetik di Indonesia ini semakin meningkat. Sampai terakhir di tahun 2023 ya, itu pabrik kosmetik itu mungkin lebih dari 1.000 di seluruh Indonesia gitu ya. Jadi betapa besarnya eh, apa namanya tuh pertumbuhan industri kosmetik di Indonesia saat ini gitu ya. Bahkan pada saat pandemi COVID kemarin, itu kosmetik itu sangat meningkat sekali gitu ya. Jadi apa namanya saya
dampaknya itu saya mengalami sekali pada saat COVID. Industri-industri lain pada menurun gitu ya omsetnya, dan alhamdulillah sekali industri kosmetik kami ini malah meningkat gitu ya. Jadi mungkin pada saat pandemi, orang-orang di luar, orang-orang di rumah itu mereka justru malah lebih merawat diri gitu ya, dan pengusaha-pengusaha kosmetik pun juga semakin banyak gitu pada saat pandemi. Karena kan memang jualan kosmetik tidak hanya di offline store gitu ya. Sekarang toko-toko online pun juga banyak sekali gitu ya. Jadi sekarang sangat mudah sekali untuk jadi pengusaha kosmetik tanpa harus punya pabrik. Tapi di sini saya akan memaparkan gitu ya tentang regulasi apa saja sih yang harus kita penuhi dan patuhi gitu ya. Oke, next. Nah, di sini kita lihat gitu, hampir 70% pelaku usaha kosmetik di Indonesia ini berada di industri kecil dan menengah. Berarti di sini kan bisa kelihatan sekali bahwa pertumbuhan perkembangan kosmetik ini sangat luar biasa gitu ya. Dan 32% itu adalah industri besar kosmetik, kemudian 26% ini adalah industri menengah, dan 42% ini adalah industri kecil. Oke, next. Nah, ini sekilas potret industri kosmetik gitu ya. Nah, ini perusahaan kosmetik tahun 2023 itu lebih dari 1.000 di seluruh Indonesia gitu ya. Wow, luar biasa sekali gitu ya. Nah, kemudian ada 75% orang tenaga kerja langsung nih gitu ya yang bekerja di industri kosmetik. Kemudian nilai ekspor produk kosmetik tahun 2023 juga sangat signifikan sekali gitu ya, 770,8 juta USD gitu. Nah, kemudian nilai impor produk kosmetik tahun 2022 itu juga sama mengalami peningkatan juga ya, sekitar 626,3 juta USD. Berarti di sini eh, kita bisa melihat betapa orang-orang sangat mencintai itu kosmetik gitu ya. Jadi orang-orang ini benar-benar sangat aware sekali tentang keindahan, tentang kecantikan, tentang merawat tubuh gitu ya. Oke, next. Nah, ini kondisi pasar. Kalau kita mau bikin produk kosmetik, kita harus lihat dulu kondisi pasarnya, gitu ya. Bapak Ibu mau bikin kosmetik, silakan. Tidak perlu repot-repot Bapak Ibu membangun pabrik, gitu ya. Udah pabrik itu urusan saya. Nah, Bapak Ibu tinggal bikin produk, gitu ya. Tanpa harus punya pabrik, Bapak Ibu sudah bisa jualan kosmetik. Nah, kita lihat di sini, demand-nya pasar itu sangat tinggi sekali, permintaan sangat tinggi sekali. Bayangkan Bapak Ibu ya, per 3 sampai 6 bulan itu inovasi-inovasi tentang kosmetik itu sangat banyak sekali gitu ya. Mungkin Bapak Ibu misalkan nih, ibu-ibunya ini beli lipstik aja bisa sampai 5 warna gitu ya. Mungkin dalam seminggu nih belinya gonta-ganti warna nih. Ada merah, ada pink, ada nude gitu ya. Nah, jadi bisa dirasakan gitu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin menjadi pengusaha kosmetik, Bapak Ibu bisa lihat kondisi pasar nih sekarang trennya lagi apa sih gitu ya. Di sini kita bisa lihat. Nah, kemudian demand pasar yang tinggi, permintaannya juga sangat banyak. Kemudian tingginya peredaran produk ilegal. Nah, ini jangan sampai nih kita jual produk-produk yang ilegal. Kemudian banyaknya penyitaan produk ilegal bernilai tinggi gitu ya. Jadi di sini kita harus berkomitmen. Kalau kita ingin membuat produk kosmetik, bikinlah produk kosmetik yang memenuhi izin dari Badan POM gitu ya. Nah, kemudian banyaknya startup industri kosmetik yang tumbuh gitu. Tadi saya sudah jelaskan bahwa sangat banyak sekali gitu ya permintaan-permintaan dari para customer saya yang benar-benar menginovasi kosmetik produk-produk ini banyak sekali gitu ya.
Kemudian juga sekarang banyak artis dalam negeri juga yang menjadi pelaku startup gitu ya. Mereka juga membuat produk dengan brand mereka sendiri gitu ya kan. Terus mereka jual dan itu saya rasa sangat bagus sekali gitu ya. Bayangkan saja Bapak Ibu, lipstick dalam negeri aja ada 300 ribuan gitu ya. Nah, lipstick lipstick dari luar negeri ini malah ada 5 juta, sangat banyak sekali gitu ya. Mungkin Bapak Ibu atau bapak-bapak nih Pak, kalau misalkan punya istri yang hobinya beli banyak sekali beli lip cream, lipstick gitu ya, jangan kaget Pak. Memang di pabrik saya pun juga bikin lip cream, lipstick, lip oil, apa sih lip tint. Nah, itu warnanya banyak sekali gitu ya. Oke, next. Nah, kemudian kita juga harus lihat permasalahan apa saja sih di industri kosmetik gitu ya. Nah, ini dilematis. Karena 70 sampai 90% bahan baku atau bahan pendukungnya itu masih impor. Jadi gini Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang sudah tidak boleh gengsi lagi nih mau pakai produk kosmetik lokal. Karena bahan baku dan bahan aktifnya ini itu kita selalu impor gitu. Jadi nggak kalah sebenarnya dengan produk-produk kosmetik luar negeri. Hanya pembuatannya saja yang di dalam negeri gitu. Tetapi bahan-bahan pendukungnya, bahan pembantu, kemudian aktif-aktif ingredientsnya itu kita masih import Bapak Ibu gitu. Nah, jadi eh, yuk sama-sama kita sekarang nih pakai produk lokal. Produk dalam negeri itu tidak kalah bagusnya dengan produk luar negeri gitu ya. Nah, kemudian sertifikat CPKB itu harus dipunyai oleh industri kosmetik. Nah, kemudian sertifikat CPKB dan halal ini memang memerlukan investasi yang tinggi kalau Bapak Ibu mau membangun pabrik kosmetik gitu ya. Nah, kemudian maraknya kosmetik ilegal gitu ya, kosmetik yang tidak memiliki izin edar biasanya ya. Nah, sekarang para konsumen sudah semakin pintar gitu ya dalam memilih produk-produk kosmetik yang legal, yang memiliki izin edar, yang ada badan POM-nya gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini juga tadi yang sudah saya sampaikan banyak yang belum memiliki izin edar. Jadi kalau Bapak Ibu mau membeli kosmetik online, nah itu pastikan kalau misalkan kosmetiknya itu memiliki izin edar. Izin edar gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau membeli kosmetik yang di online itu dipastikan harus sudah memiliki izin edar gitu ya. Nah, kemudian IKM juga tidak dapat import langsung, harus melalui distributor gitu ya. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu mau membangun pabrik kosmetik itu ada keharusan, ada apa namanya tuh, ada regulasinya bahwa semua industri itu harus pindah ke kawasan industri gitu ya. Kemudian ini peluang industri kosmetik. Kita bicara peluang. Kalau misalkan Bapak Ibu mau membuat satu brand, satu produk gitu ya. Nah, ini di sini peluang industri kosmetiknya sangat besar sekali. Karena Indonesia memiliki sekitar 30.000 jenis tanaman obat-obatan yang dapat kita manfaatkan untuk industri kosmetik maupun herbal gitu ya. Jadi sekarang kayak misalkan kita punya apa namanya tuh tanaman tanaman-tanaman seperti Centella asiatica gitu ya. Nah, Centella asiatica ini bisa kita gunakan untuk antiinflamasi di dalam kosmetik. Kemudian ada kopi gitu ya, tumbuhan kopi di Indonesia kopinya sangat bagus sekali. Itu kita bisa gunakan untuk scrub gitu ya. Jadi banyak sekali peluang-peluang industri kosmetik yang bisa kita gunakan, kita manfaatkan nih, tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita gitu ya kan. Nah, itu kita bisa manfaatkan.
Nah, kemudian yang kedua, ini populasi terbesar di ASEAN, Indonesia ini memiliki potensi pasar yang sangat bagus, gitu ya. Karena penduduknya ini 260 juta jiwa penduduk. Nah, ini tadi saya bilang, dari baby sampai dewasa, sampai mungkin kita lanjut usia, kita masih membutuhkan kosmetik. Seperti itu, ya. Nah, kemudian peluang investasi dan penyerapan tenaga kerjanya ini masih sangat besar, masih sangat bagus. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan yang poin keempat, ya kan? Menggeliatnya produk kosmetik untuk pria dan anak-anak. Nah, coba habis kita belajar bersama webinar ini, mungkin Bapak Ibu semakin terbuka pikirannya untuk membuat satu brand kosmetik. Apa kira-kira ya kosmetik untuk pria gitu ya kan? Pria juga jangan salah, pria juga membutuhkan pemakaian sunscreen loh, gitu ya. Terus kemudian pria-pria juga seneng loh maskeran, gitu ya kan. Nah, itu bisa kita kembangkan, gitu. Yuk, kita sama-sama membesarkan peluang pasar lokal, gitu ya. Kita bisa lebih maju dari pasar-pasar luar, gitu ya. Nah, kemudian tren kosmetik halal. Kosmetik harus halal. Nanti di tahun 2026 itu semua produk kosmetik harus sudah bersertifikat halal gitu ya. Jadi kita lebih aman menggunakannya gitu ya kan. Apalagi di sini di Indonesia mayoritas Muslim gitu ya. Jadi sudah tidak khawatir lagi menggunakan kosmetik yang sudah bersertifikat halal. Nah, kemudian penggunaan bahan alam herbal. Yang tadi saya sudah bilang bahwa banyak sekali tanaman-tanaman obat yang bisa kita gunakan gitu ya. Jadi trennya misalkan Bapak Ibu pengen bikin, aduh kira-kira apa nih? Mungkin dari tanaman coklat gitu ya kan. Mungkin dari tanaman yang lain nih, kayak misalkan daun kelor gitu ya. Nah, daun kelor pun juga sekarang nih udah mulai diteliti gitu ya kan, atau minyak atsiri dan lain sebagainya. Silakan, monggo. Next. Kemudian kita masuk topik yang kedua, kita masuk ke regulasi gitu ya. Kita masuk ke regulasi dasar. Apa itu kosmetik? Gitu ya. Bapak Ibu harus tahu dulu kosmetik ini digunakan di mana gitu ya. Jadi kosmetik itu digunakan di luar tubuh manusia. Kalau misalkan di dalam tubuh manusia itu termasuk kosmetik bukan, Bapak Ibu? Jelas bukan ya. Karena kosmetik itu hanya digunakan di luar tubuh manusia. Tujuannya untuk apa? Untuk membersihkan, untuk mewangikan, untuk mengubah penampilan. Kalau mengubah bentuk ini masuknya kosmetik atau bukan nih Bapak Ibu nih? Bukan ya. Kalau mengubah bentuk bukan termasuk kosmetik. Tapi kosmetik membantu mengubah penampilan, memperbaiki bau badan gitu ya. Jangan lupa habis mandi kita eh, apa namanya tuh ada yang namanya untuk mewangikan itu ada roll on, kemudian ada colognes gitu ya. Nah, ini dapat memperbaiki bau badan. Kemudian melindungi dan memelihara tubuh pada kondisi baik gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan sunscreen gitu agar terhindar dari paparan sinar matahari. Nah, kemudian digunakan di mana aja sih kosmetik ini? Dapat digunakan di bibir. Banyak sekali produk-produk bibir sekarang gitu ya. Mungkin dulu tuh lagi pertama saya kerja mungkin bibir itu cuman menggunakan lipstick aja. Tapi sekarang customer-customer saya tuh kalau yang datang ke pabrik, Bu Lady saya tolong dong dibikinin lip tint. Lip tintnya maunya yang apa Bu, Pak? Water base atau oil base. Sekarang banyak sekali gitu ya. Item-item produk untuk bibir gitu. Nah, kemudian digunakan di mana lagi? Di organ genital bagian luar gitu ya.
Ini untuk membantu dan menjaga agar organ genital bagian luar kita itu selalu bersih. Contohnya namanya feminine hygiene gitu ya. Kemudian digunakan di mana lagi Bapak Ibu kosmetiknya? Di gigi, di mukosa mulut. Contohnya yang Bapak Ibu sering gunakan yaitu pasta gigi. Itu nggak luput ya. Kita setiap hari, anytime kita selalu sikat gigi. Nah, itu adalah kosmetik loh Bapak Ibu gitu ya. Jadi tidak mungkin kita tidak membutuhkan kosmetik karena kosmetik digunakan dan dibutuhkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Kemudian digunakan di mana lagi? Di epidermis gitu ya. Sebagai apa? Banyak banget. Ada moisturizer, ada pelembab, ada tabir surya. Nah, itu sangat banyak sekali itemnya. Kemudian digunakan di mana? Ini lagi di rambut. Nah, sebagai apa? Shampoo. Tiap hari kita cuci rambut pakai shampoo, pakai conditioner. Kemudian mungkin sekarang ada yang namanya hair serum gitu ya, hair tonic. Itu masuk dalam golongan kosmetik. Nah, kemudian di mana lagi kita gunakan di kuku? Ada yang namanya tuh dulu disebutnya kutek ya. Nah, kalau sekarang nama trennya itu nail color gitu ya. Oke, next. Nah, ini dasar-dasar hukumnya gitu ya. Kita bisa lihat, Bapak Ibu bisa baca, bisa download juga lebih jelasnya gitu ya tentang peraturan-peraturan dari Badan POM sampai yang terbaru gitu ya tentang pengawasan pembuatan dan peredaran kosmetik, kemudian tentang persyaratan teknis klaim kosmetik. Jadi Bapak Ibu misalkan ada baca nih di label kemasan gitu ya, dia klaimnya ini sebagai akne gitu ya. Nah, itu kita bisa lihat gitu komposisinya apa aja di sana. Dan itu semua diatur di peraturan Badan POM. Next. Nah, kemudian punya usaha kosmetik. Nah, ini harus tahu izin edarnya yang harus kita penuhi. Gitu ya. Nah, di sini pelaku usaha kosmetik wajib mengedarkan kosmetik yang telah memiliki izin edar berupa notifikasi. Karena pesatnya perkembangan kosmetik gitu ya. Banyak sekali artis-artis, influencer, beauty blogger, kreator ini berlomba-lomba membuat brand kosmetiknya sendiri gitu ya. Nah, kemudian nanti saya akan menjelaskan gitu ya tentang legalitas dari Badan POM. Apa aja sih gitu persyaratan untuk membuat satu brand kosmetik. Next. Nah, ini kita masuk ke pelaku usaha ini, kita nih pelaku usaha itu harus menjamin bahwa kosmetik yang diproduksi untuk diedarkan di dalam negeri atau yang diimpor untuk diedarkan di wilayah Indonesia harus memenuhi kriteria apa saja. Tentunya keamanannya gitu ya. Kita harus menggunakan bahan-bahan yang aman. Kemudian kemanfaatannya. Manfaatnya juga harus baik. Bener nggak nih manfaatnya untuk akne misalkan? Bener nggak nih manfaatnya untuk membantu mencerahkan? Nah, kemudian mutunya bagaimana? Nah, mutu inilah yang harus diperhatikan dari cara produksinya, gitu ya. Tentu Bapak Ibu, kalau misalkan ingin membuat satu produk kosmetik, itu harus dilihat dulu pabriknya. Yang pertama, sudah bersertifikat CPKB atau belum fasilitasnya? Kemudian yang kedua, fasilitas pabriknya sudah memiliki sertifikat halal belum? Gitu ya, khas 23.000. Nah, kemudian Bapak Ibu jangan lupa visit ke pabriknya, dilihat benar nggak pabriknya ada di dalam kawasan industri? Atau benar nggak pabriknya menggunakan mesin-mesin? Gitu ya, karena itu untuk menjamin mutunya mutu dari suatu produk Bapak Ibu yang akan di-launchingkan, yang akan diedarkan ke masyarakat. Nah, kemudian apalagi? Penandaan dan klaim. Jangan Bapak Ibu
bikin satu produk, kemudian di ingredientnya gitu ya, di klaimnya itu, di penandaannya, di stikernya itu dapat mengobati jerawat. Itu namanya klaim yang menyesatkan. Nggak boleh ya Bapak Ibu. Karena sesungguhnya kosmetik itu bukan berfungsi untuk mengobatkan. Yang berfungsi untuk mengobatkan itu adalah obat gitu. Jadi kita sebagai pelaku usaha juga tidak boleh nih menyesatkan para konsumen kita gitu ya. Nah, kemudian apalagi pemenuhan kriteria tersebut wajib didokumentasikan dalam dokumen informasi produk atau DIP. Nah, DIP ini biasanya tuh disimpan di pabrik. Jadi nih, misalkan saya punya customer gitu ya, punya customer, kemudian customer saya ingin membuat satu produk, misalkan lotion gitu ya. Nah, sampelnya sudah di ACC, sudah approve, kemudian kita mau apa namanya, mau urus izin edarnya. Nah, itu kita sudah siapkan dokumen informasi produknya gitu ya, tentang spesifikasi bahan bakunya, kemudian COA, MSDS, dan lain sebagainya. Next. Nah, kemudian pada era globalisasi ini, jadi produk kecantikan itu semakin meningkat gitu ya. Tadi saya sudah jelaskan juga, ini semuanya sudah diatur di peraturan Badan POM. Nah, kemudian tentang notifikasi. Apa sih notifikasi? Kadang kalau ada yang mungkin baru dengar gitu ya, notifikasi itu apa sih? Ini persetujuan yang diberikan oleh Badan POM gitu ya terhadap pemberitahuan dari pelaku usaha untuk mengedarkan kosmetik di Indonesia. Nah, jadi notifikasi itu sebelum kita melakukan notifikasi tadi yang saya sudah bilang, pabrik sudah menyiapkan dokumen informasi produk DIP. Nah, baru kita melakukan notifikasi ke Badan POM gitu ya. Formulanya apa saja, kemudian kita menggunakan klaim apa saja, manfaatnya apa, cara penggunaannya bagaimana. Itu kita ajukan semuanya ke Badan POM. Next. Nah, bagaimana syarat mendapatkan izin kosmetik gitu ya? Nah, misalkan Bapak Ibu mau apa membuat produk kosmetik nih. Di sini ada dua nih, ada usaha perorangan dan badan usaha yang melakukan kontrak produksi dengan industri kosmetik gitu ya. Harus memiliki apa aja sih persyaratannya gitu ya. Jadi harus memiliki NIB, nomor izin berusaha. Kemudian fotokopi KTP biasanya pimpinan perusahaannya. Kemudian surat rekomendasi pemohon notifikasi kepada kepala UPT Badan POM setempat. Misalkan Bapak Ibu domisili di misalkan di Semarang gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus memiliki surat rekomendasi dulu nih pengajuan ke UPT Badan POM setempat. Kemudian fotokopi izin usaha gitu ya. Nah, kemudian fotokopi NPWP, dokumen perjanjian kerjasama kontrak produksi dengan industri kosmetik. Yang tadi saya sudah jelaskan di depan, yang telah memiliki sertifikat CPKB dengan sisa masa berlaku 6 bulan. Jadi Bapak Ibu kalau mau bikin produk kosmetik jangan lewat agen gitu ya. Jadi harus datang ke pabriknya Bapak Ibu. Misalkan minimal kalau misalkan kita di luar kota, pabriknya di Tangerang nih misalkan ya. Cari tahu dulu bener ada nggak pabriknya gitu ya. Itu pesan dari saya. Kalau misalkan kita nggak sempat ke pabriknya, kita cari tahu dulu bener nggak ada yang namanya pabrik A misalkan. Nah, kemudian surat pernyataan bermaterai dari pimpinan perusahaan itu tidak terlibat tindak pidana di bidang kosmetik, gitu ya. Jadi makanya kalau mau bikin produk yang legal-legal saja, gitu ya, yang sudah memiliki izin edar. Nah, kemudian mempunyai PJT tentunya ya, penanggung jawab teknis tentang dokumen informasi produk.
Nah, kemudian fotokopi sertifikat merek jika merek telah terdaftar. Jadi Bapak Ibu harus punya merek dulu nih, baru bisa pengajuan untuk membuat produk kosmetik. Kemudian fotokopi perjanjian license antara pemilik merek dengan pemohon notifikasi jika berperan sebagai penerima license merek. Jadi misalkan Bapak Ibu mau bikin produk di pabrik saya, gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu sebagai pemilik merek. Nah, itu ada perjanjian license-nya gitu antara Bapak Ibu dengan saya gitu sebagai penerima kontrak seperti itu, ya. Next. Nah, kemudian untuk mendapatkan izin edar itu membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 14 hari kerja gitu ya. Tapi ini juga tergantung gitu ya, tergantung apa namanya tuh dari regulasi Badan POM-nya seperti itu. Kemudian kalau untuk 3 hari kerja itu untuk produk wangi-wangian lebih cepat keluarnya izin edarnya. Nah, izin edar ini berlaku kurang lebih sekitar 3 tahun gitu ya. Jadi misalkan Bapak Ibu bikin produk parfum. Nah, setelah 3 tahun itu biasanya pabrik sebelum masa berlakunya 6 bulan berakhir, itu pabrik sudah memberitahukan kepada pemilik merek mau diperpanjang atau tidak izin edarnya. Seperti itu. Nah, dengan adanya sertifikat Badan POM untuk produk, ini yang dimaksud adalah izin edar, jadi konsumen dan calon konsumen ini akan lebih merasa aman dan percaya untuk menggunakan produk yang kita jual. Seperti itu, Bapak Ibu. Next. Kita masuk topik yang ketiga, pengendalian kualitas kosmetik. Next. Nah, kosmetik. Kosmetik ini wajib memenuhi standar atau persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan yang tadi saya sudah jelaskan di depan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, gitu ya. Hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar berupa notifikasi. Jadi, Bapak Ibu nggak bisa nih, misalkan lagi urus izin edarnya, gitu ya. Terus Bapak Ibu mengedarkan kosmetik yang belum keluar nih izin edarnya gitu ya kan. Jadi udah dijual-jualin dulu itu nggak boleh ya Bapak Ibu ya. Kecuali kalau misalkan ditulis sampel gitu ya, not for sale. Nah, misalkan kita mau uji panel dulu nih ke teman-teman kita gitu ya, memperkenalkan Kenapa? sebelum Ya, launching produk gitu tapi ya. belum di itu Itu pajan. boleh gitu. Tapi kita Ya, tuliskan sampel not for sale. Oke, next. Nah, bagaimana kosmetik yang aman gitu ya? Jadi kosmetik yang aman itu menunjukkan kondisi normal yang sudah diperhitungkan. Jadi tidak menunjukkan resiko atau memiliki resiko rendah sesuai dengan penggunaan produk yang dapat diterima dan konsisten dengan tingkat perlindungan kesehatan gitu ya dan keselamatan yang tinggi bagi konsumen. Jadi gini, misalkan, makanya tadi saya bilang, jadi kalau misalkan kita sebagai konsumen gitu ya, kita memakai produk kosmetik A gitu ya, kita pakai misalkan facial wash-nya deh, kok gatel ya dipakainya gitu misalkan. Kita jangan buru-buru nyalahin produk kosmetiknya. Barangkali kulit kitanya yang memang tidak bisa beradaptasi dengan produk kosmetik tersebut. Gitu. Kadang ada konsumen yang misalkan dia pakai produk kosmetik, terus tiba-tiba, aduh nih kok gatel, kok perih ya, kok jadi merah ya. Jadi nyalahin nih produknya nggak bagus gitu ya kan. Langsung menotis bahwa, oh ini produknya kurang bagus nih gitu ya. Nah itu belum tentu Bapak Ibu gitu. Karena sepengalaman saya bisa jadi kulit kita yang mungkin tidak bisa beradaptasi dengan produk tersebut. Mungkin ada yang incompatibility dengan salah satu bahannya gitu ya atau mungkin kulit kita yang sensitif seperti itu. Jadi jangan buru-buru memutuskan bahwa produk itu tidak bagus gitu ya. Oke, next.
Nah, kosmetik harus aman. Ini sudah diatur di Badan POM nomor 17 tahun 2022 tentang persyaratan teknis bahan kosmetik gitu ya. Nah, jadi eh, bahan-bahan yang digunakan di formulanya kosmetik itu sudah diatur oleh Badan POM. Harus memiliki COA, harus memiliki MSDS, harus memiliki jurnal. Misalkan Bapak Ibu mau membuat produk kosmetik dari bahan alam, gitu ya. Dipastikan bahan alam tersebut sudah memiliki uji empiris, gitu ya. Jadi sudah memiliki COA keamanannya, kemudian MSDS-nya sudah ada, gitu. Jadi jurnal-jurnalnya juga harus sudah lengkap. Kalau misalkan kita ingin menggunakan bahan alam gitu ya. Nah, next. 10, Kemudian 12, 5. komposisi setiap bahan kosmetik dari produk jadi, kosmetiknya harus dinilai baik secara kualitatif dan kuantitatif. Apa sih yang dimaksud dengan kualitatif dan kuantitatif? Oke, next. Nah, secara kualitatif, berarti produk kosmetik skincare ini tidak boleh mengandung apa aja sih? Tidak boleh mengandung kosmetik ya bahan kosmetik yang dilarang gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu gitu kan bahan kosmetik apa saja yang dilarang. Di di peraturan Badan POM itu sudah tercantum semua tuh di persyaratan bahan kosmetik. Jadi ada apa namanya persentase dosisnya gitu yang dapat digunakan berapa persen. Kemudian sekarang bahan kosmetik yang dilarang itu apa aja gitu ya. Contohnya misalkan merkuri itu sudah tidak boleh lagi digunakan. Kemudian hidrokinon seperti itu dan mungkin masih banyak lainnya gitu ya. Kayak bahan-bahan pewarna juga ada yang dilarang oleh Badan POM. Nah, kemudian bahan kosmetik yang digunakan melebihi batas yang tidak diizinkan dan tidak sesuai dengan persyaratan penggunaan. Misalkan bahan kosmetiknya itu di perkaknya Badan POM itu misalkan dosisnya dosis maksimalnya misalkan hanya 2% gitu ya. Tetapi kita menggunakan di atas 2% misalkan, berarti itu kan melebihi batas, itu yang tidak diizinkan. Kemudian bahan kosmetik yang data toksikologinya ini tidak sesuai gitu. Makanya kenapa pada saat kita pengajuan notifikasi itu kita harus siapkan data-datanya gitu ya. Nah, kemudian bahan kosmetik yang tidak memiliki data keamanan gitu. Kemudian bahan kosmetik baik sintetik maupun ekstrak yang tidak memiliki deskripsi yang jelas. Tadi saya sudah bilang kalau Bapak Ibu mau bikin kosmetik, itu harus sudah dipastikan, misalkan ingin menggunakan bahan alam atau herbal, itu sudah dipastikan dulu memiliki data deskripsi yang jelas gitu ya. Mungkin Bapak Ibu ada ya juga di sini yang ikut webinar yang berkecimpung di R&D gitu ya, atau mungkin yang baru mau mulai kerja di industri kosmetik atau berbisnis kosmetik. Nah, ini hal-hal yang harus kita perhatikan gitu ya. Oke, next. Nah, kemudian secara kuantitatif, formula dari produk jadi kosmetik ini harus mencantumkan kadar dari setiap bahan kosmetik yang jelas. Misalkan, kita mau bikin formulasi gitu ya, kadar total formulasi itu harus 100% include aqua gitu ya. Jadi misalkan kita mau bikin serum kolagen. Nah, ini isinya apa aja? Kita mau gunain kolagen gitu ya. Misalkan kita menggunakan kolagennya 3%. 3% kolagen kita tulis. Kemudian kita mau menggunakan apa lagi nih di serum kolagennya? Misalkan kita mau menggunakan Centella asiatica. Centella asiatica kadar maksimalnya berapa kita lihat di jurnal. Misalkan yang efektif untuk antiinflamasi. Misalkan 2% atau 3% kita pakai di situ. Misalkan Centella asiatica 2% gitu misalkan. Kemudian kita mau pakai base-nya apa? Misalkan santan gam, karbomer atau apa?
Nah, itu kita tuliskan gitu ya. Dan kita cantumkan kadarnya. Kemudian baru kita breakdown sisanya itu adalah aqua gitu ya. Jadi dipastikan sebelum kita input ke notifikasi, kadar total dari formula ini harus 100%. Next. Nah, ini bahan kosmetik ya. Jadi bahan kosmetik itu berasal dari alam atau sintetik yang merupakan komponen kosmetik termasuk bahan pewarna, pengawet, dan bahan tabir surya. Jadi jangan lupa nih Bapak Ibu yang tadi saya sudah jelaskan ya. Untuk pemilihan bahan kosmetik yang selektif, itu kunci utama dari keamanan dan kemanfaatan suatu produk. Tadi sudah ada juga di depan gitu ya untuk menjaga kualitinya. Itu ada di Perka Badan POM nomor 17 tentang persyaratan teknis bahan kosmetik. Di situ udah dijelaskan sekali gitu ya Bapak Ibu misalkan mau bikin tabir surya, mau menggunakan pengawet. Pengawet di sana banyak sekali. Ada kadar batasnya ada berapa yang aman digunakan. Begitu juga pewarna, misalkan kita mau bikin dekoratif. Nah, ada juga beberapa pewarna yang dilarang Badan POM. Di situ juga ada penjelasannya gitu. Bapak Ibu bisa browsing gitu ya tentang peraturan Badan POM nomor 17 tahun 2022 gitu ya. Next. Oke, kemudian masuk ke persyaratan bahan gitu ya. Persyaratan bahan. Seluruh material yang baru diterima ini harus dikarantina sampai ditetapkan rilis gitu untuk digunakan di produksi. Kemudian bahan baku harus disimpan pada kondisi tertentu yang sesuai. Jadi di pabrik pun gitu ya, seluruh material yang diterima itu harus dikarantina dulu. Jadi misalkan ada kita order bahan baku gitu ya, misalkan bahan baku A. Bahan baku A datang, kemudian orang gudang cek sesuai atau tidak dengan surat jalannya gitu ya. Kemudian oleh orang gudang diletakkan di karantina, kemudian dikasih label karantina gitu ya. Sebelum ditetapkan rilis oleh QC, QC akan mengambil sampel bahan baku tersebut. Kalau misalkan QC sudah mengecek gitu ya, organolepticsnya sudah sesuai dengan COA-nya, kemudian dilihat pH dan lain sebagainya, maka QC bisa menetapkan rilis atau ditolak gitu ya. Kalau misalkan ditetapkan rilis dan bisa digunakan untuk produksi, kemudian kita taruh label rilis dan boleh dipindahkan ke rak-rak yang ada di gudang gitu ya. Nah, kemudian kondisi penyimpanan bahan baku juga harus dikontrol, dimonitor dan dicatat. Jangan lupa nih Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kerja di industri kosmetik atau Bapak Ibu ingin membangun suatu industri kosmetik, ini kondisi bahan bakunya harus dikontrol. Jadi ada bahan-bahan tertentu yang harus disimpan di ruangan pendingin gitu ya. Suhunya berapa? Suhunya juga harus diatur gitu. Jadi ada suhu ruang gitu ya kan. Suhu ruangnya berapa sampai berapa. Kemudian suhu dingin berapa sampai berapa. Nah, itu biasanya tuh seperti oil fragrance itu biasanya ada beberapa yang diletakkan di ruangan dingin gitu ya. Nah, kemudian penyimpanan bahan juga harus teratur agar tidak tercampur dan tidak terkontaminasi silang. Jadi misalkan gini Bapak Ibu, Misalkan apa namanya bahan baku serbuk gitu ya, jangan dicampur dengan yang cairan kental. Jadi pada saat nanti orang gudang mau mengambil mau mengambil bahan baku lagi mengambil bahan baku serbuk, kemudian ini bisa terbang nih serbuknya nih mengkontamkan yang bahan baku cairan kental tadi gitu. Jadi kalau bisa tuh yang bahan baku apa serbuk-serbuk semua gitu ya. Cairan kental semua. Nah, itu harus diatur di gudangnya gitu ya. Nah, kemudian pastikan sistemnya ini adalah FIFO-FIFO gitu. Jadi kalau Bapak Ibu kerja di gudang, di bagian gudang gitu ya atau sebagai kepala bagian gudang,
itu harus mengontrol persediaan nih. Jadi misalkan yang expirednya duluan kita letakkan di depan gitu ya. Nah, jadi gini Bapak Ibu, terkadang juga nih apa namanya kita juga harus berkomunikasi dengan supplier gitu ya atau vendor. Kita tanyakan dulu bahan baku yang mau kita beli ini expire date-nya kapan? Jangan sampai nanti pada saat datang pas kita lihat expire date-nya cuma 2 bulan atau 3 bulan kan nggak mungkin kita ngabisin semua dalam satu waktu gitu ya kan. Jadi kadang tuh bahan bahan baku kosmetik itu ada yang sampai 200 kilo tidak boleh di repack nih misalkan. Misalkan datang surfaktan 200 kilo. Bapak Ibu tidak menanyakan dulu nih pada saat mau order expire date-nya kapan gitu ya. Pas pada saat datang ke pabrik, pas dicek oleh orang gudang, ternyata expire date-nya hanya 3 bulan gitu misalkan. Nggak mungkin pabrik ngabisin 200 kilo dalam waktu 3 bulan gitu ya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Minimal-minimal expire date itu misalkan 8 bulan, setahun gitu ya. Tapi kadang juga ada zat-zat aktif yang expire date-nya tuh waktunya pendek gitu ya. Maksimal kadang ada yang cuma 6 bulan gitu. Nah, jadi kayak saya itu khusus pabrik maklon gitu ya. Jadi kalau misalkan pabrik maklon itu saya harus saya harus pastikan oleh kepada customer saya gitu ya. Misalkan customer saya ada request pakai bahan aktif tertentu gitu. Misalkan dia mau pakai vitamin C gitu ya. Sementara saya harus beli vitamin C ini minimal order 3 kilo gitu misalkan. Saya harus bilang nih ke customer saya, Pak, Bu, yang make apa namanya itu aktif vitamin C hanya Bapak Ibu doang nih, gitu ya kan. Sementara vitamin C-nya ini minimal ordernya 3 kilo dan masa expire date-nya cuma 6 bulan. Jadi Bapak Ibu ini harus menghabiskan vitamin C-nya ini dalam waktu 6 bulan. Dan itu ada lagi perjanjiannya dengan pabrik. Seperti itu Bapak Ibu, gitu ya. Jadi benar-benar harus diperhatikan. Jangan sampai banyak yang menumpuk bahan-bahan baku yang sudah expired date gitu ya di gudang seperti itu. Oke, next. Nah, kemudian verifikasi material gitu ya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa bahan awal ini harus diperiksa dan diverifikasi untuk kesesuaiannya dengan spesifikasi dan dapat dilacak gitu ya. Mohon maaf Bapak Ibu ini terkendala koneksi ya Mbak Dinda ya. Betul, Ibu. Mohon maaf. Ya, sebentar ya, Bu ya. Nah, oh, sudah, ya, kita lanjutkan lagi. Bahan awal ini harus diperiksa dan diverifikasi untuk kesesuaiannya dengan spesifikasi dan dapat dilacak ke produk, gitu ya. Jadi, misalkan material yang kita mau gunain ini, misalkan gini, apa namanya tuh produksi meminta formula ke penimbangan gitu ya. Nah, di penimbangan ini orang-orang timbang ini kan akan menyiapkan gitu ya apa yang akan ditimbang. Dari gudang itu sudah disiapkan nih materialnya gitu ya yang sesuai yang akan diproduksi. Ini harus diperiksa dan diverifikasi oleh QC gitu ya sebelum dilakukan penimbangan gitu. Kalau di pabrik saya seperti itu. Sudah sesuai belum yang di request oleh bagian produksi gitu. Nah, kemudian setelah diperiksa dan diverifikasi jangan lupa Bapak Ibu harus dicatat gitu ya. Kenapa harus dicatat? Karena untuk melacak apabila ada gagal produksi atau apabila ada komplainan seperti itu. Jadi bisa dilacak ke produk. Nah, kemudian sampel bahan baku ini harus diperiksa secara fisik agar sesuai dengan spek sebelum dirilis untuk digunakan. Yang tadi saya sudah bilang bahwa bahan baku datang ke gudang itu harus ditempatkan di tempat karantina. Kemudian diberi label karantina sebelum dirilis oleh QC itu tidak boleh dipindahkan ke rak-rak di bagian gudang gitu ya.
Nah, kemudian bahan mentah harus diberi label yang jelas. Yang tadi saya sudah jelaskan juga, seluruh bahan itu harus dibeli label. Misalkan nih ya, kejadian gitu ya. Kejadian misalkan Bapak Ibu kerja di bagian gudang. Kemudian datang nih bahan baku. Pas kita lihat surat jalannya, kok tidak sesuai pesanan. Kita mesannya itu misalkan bahan baku niasinamid gitu ya, atau vitamin B3. Ternyata yang datang vitamin C. Berarti kan nggak sesuai nih sama surat jalan. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Berarti kan harus telepon purchasing. Agar purchasing telepon vendor gitu ya. Kenapa yang diantar ini tidak sesuai dengan pesanan saya yang harusnya niasinamid? Kenapa yang datang vitamin C gitu ya? Nah, untuk sementara sebelum kita kembalikan ke vendor atau supplier, ini kita taruh dulu nih, gitu. Taruh dulu di tempat yang nanti kita akan retur, gitu ya kan? Nah, itu jangan digabung dengan yang sudah kita terima. Nggak, jangan digabung di tempat karantina, gitu ya. Ada tempat sendiri sendiri yang ini barangnya kita label apa namanya kita tuliskan label di retur seperti itu. Jadi nanti orang gudangnya paham pada saat vendor datang untuk mengambil barang yang akan diretur, ini sudah ditempel label retur gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan misalkan barang yang datang terus tiba-tiba repack-repack-annya atau misalkan packingannya bocor gitu ya, atau misalkan bagian sealnya sudah lepas, kita balikin gitu, jangan diterima gitu ya. Kita kembalikan gitu, kita foto, kemudian kita infokan ke vendor, ke bagian processing dulu, kemudian ke vendor bahwa kita bikin BAP-nya nih, berita acaranya gitu ya kan, bahwa bahan yang kita terima ini ada bocor gitu ya, kemudian segelnya rusak dan lain sebagainya, itu bisa kita kembalikan ke vendor gitu ya. Oke, next. Nah, ini contoh-contoh label penerimaan bahan gitu ya. Ini ada yang karantina, rilis, reject, dan hold gitu ya. Nah, hold ini yang tadi saya bilang gitu ya. Misalkan barang-barang yang mau diretur atau misalkan barang-barang yang mungkin belum ada. Misalkan gini, ada juga kejadian barang datang gitu ya. Tapi nggak ada COA-nya gitu. Nah, ini kita hold dulu barangnya sampai si OA-nya datang gitu ya. Karena bukan apa-apa, misalkan di situ tertulis niacinamide gitu ya, tapi nggak ada si OA-nya. Terus kita make sure-nya tahu dari mana kalau itu benar-benar niacinamide yang datang. Karena bentuknya semuanya hampir sama, mirip-mirip gitu ya. Jadi kita tempel label hold dulu di kemasannya tadi gitu sampai si dokumennya lengkap dulu. Baru setelah dokumennya lengkap, QC periksa gitu ya kan. Kemudian label hold-nya kita ganti jadi label karantina. Nah, kalau QC sudah menetapkan rilis, baru karantina di atas, kemudian di bawahnya rilis. Gitu ya. Oke, next. Kemudian rancang bangun tempat penyimpanan gitu ya. Jadi gudang ini harus besar. Kapasitasnya harus cukup. Kondisi penyimpanannya harus bersih, kering, dan dirawat dengan baik yang tadi saya bilang gitu ya. Gudang tidak boleh basah. Kemudian penerangan yang cukup. Kenapa sih harus terang gudangnya? Gitu ya. Meminimalisir kesalahan pengambilan nama dari si bahan tadi gitu ya. Takutnya ada orang gudang yang mungkin dia ada ketergangguan penglihatan gitu ya karena penerangannya juga tidak cukup. Jadi salah ngambil bahan. Kalau salah ngambil bahan berarti kan bisa salah gagal produksi gitu ya. Jadi gudang harus kapasitasnya cukup, cukupnya cukup luas. Kemudian kondisi penyimpanannya juga harus bersih, kering agar tidak terjadi kontaminasi silang. Kemudian memiliki penerangan yang cukup gitu ya untuk meminimalisir kesalahan pengambilan bahan. Kemudian beraliran udaranya lancar gitu ya. Jadi enggak lembab. Bebas hama dan serangga. Makanya kenapa di setiap pabrik itu harus ada pest control gitu ya. Karena harus bebas hama dan serangga. Nyamuk, lalat itu nggak boleh masuk ke dalam pabrik, apalagi ke ruang produksi gitu ya.
Kemudian suhu dan kelembapan sesuai dengan bahan yang disimpan. Tadi saya sudah jelaskan bahwa ada beberapa bahan mungkin yang harus ditempatkan di ruang dingin gitu ya atau di suhu kamar. Nah, itu ada suhu-suhunya seperti itu. Kemudian bila dimungkinkan disediakan area pengambilan sampel bahan awal untuk mencegah kontaminasi gitu ya. Next. Nah, ini kondisi suhu penyimpanan nih di gudang nih Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang bekerja di industri gitu ya, industri kosmetik ya, ininya. Nah, penyimpanan bahan baku, bahan pengemas atau produk jadi sesuai dengan spesifikasi MSDS tiap bahan atau produk. Nah, ini ada suhu-suhunya nih Bapak Ibu. Jadi suhu ruangan tuh biasanya kan 25 sampai 30 derajat. Kemudian suhu ruangan yang dikendalikan itu kurang dari 25 derajat. Kalau sejuk 8 sampai 15 derajat. Kemudian dingin 2 sampai 8. Beku kurang dari 0 derajat Celcius. Itu kondisi penyimpanan gitu ya, baik penyimpanan bahan baku maupun bahan pengemas. Jadi kemasan pun juga harus kondisi penyimpanannya juga harus diatur gitu ya. Jadi ada beberapa kemasan yang kayak inner box gitu ya. Saya ada tuh beberapa inner box yang dia tuh harus di suhu apa namanya di suhu ruang yang sejuk misalkan gitu ya. Jadi kalau misalkan dia disimpan di suhu ruangan tuh kadang suka kriut-kriut tuh kertasnya gitu. Nah, jadi itu harus benar-benar kondisi suhu penyimpanannya diatur gitu ya. Oke, next. Nah, kemudian kita masuk ke persyaratan bahan baku kosmetik gitu ya. Tadi yang udah saya sebut-sebut terus gitu, apa aja sih yang harus dilengkapi dokumen bahannya? Itu harus ada COA, Certificate of Analysis gitu ya. Analisis itu standar dari kualitas bahan. Jadi bener nggak sih ini niacinamide gitu ya kan? Bener nggak sih kelarutannya sekian-sekian gitu ya kan? Kelembapannya sekian-sekian misalkan. Jadi ini harus ada COA. Kemudian harus ada breakdown komposisi. Gunanya buat apa breakdown komposisi? Jadi yang dijual selama ini gitu ya, bahan baku itu dia kan mereka itu kan memakai nama dagang gitu ya kan, nama dagang nih yang mereka pakai. Kemudian biasanya tuh sekarang tuh bahan baku kosmetik itu ada yang sudah dikotit. Jadi misalkan nih niacinamide gitu ya atau vitamin C gitu ya. Jadi nggak tunggal gitu loh, nggak tunggal. Jadi misalkan vitamin C-nya ini dia itu sudah dikotit, misalkan ada di dalam vitamin C itu terdapat misalkan ada butilen glikolnya, kemudian ada pengawetnya lagi, ada apanya. Nah, itu yang dinamakan breakdown komposisi gitu ya. Jadi dia tidak tunggal. Jadi sekarang banyak vitamin C yang sudah tidak mengiritasi kulit gitu ya. Dia sudah bersifat enkapsulasi biasanya. Jadi dulu dulu memang kadang kalau orang pakai kadar vitamin C lebih dari 5% gitu ya, kadang tuh suka kemerahan kulitnya. Nah, sekarang vitamin C-nya lebih mild gitu ya, karena memang sudah sedemikian rupa dienkapsulasi gitu. Jadi makanya kadang kita memerlukan breakdownan komposisi ini untuk kita gunakan sebelum notifikasi ke Badan POM gitu yang tadi di depan harus mencantumkan formulanya apa saja dan kadarnya berapa saja gitu ya. Nah, itu ngelihatnya di breakdown komposisi. Kemudian harus memiliki MSDS. Ini penting banget gitu ya, keamanan. Tadi toksikologi informasi gitu ya. Tadi di depan harus jelas gitu ya kan toksikologinya. Nah, kemudian sertifikat IFRA. Nah, IFRA ini biasanya parfum gitu ya. Biasanya vendor atau supplier parfum itu memberikan IFRA kepada pabrik gitu. Nah, kemudian sertifikat halal. Tadi yang saya sudah jelaskan bahwa Bapak Ibu kalau ingin membuat suatu produk kosmetik, dipastikan lagi pabriknya itu sudah bersertifikat halal gitu ya, terutama fasilitas produksinya. Jadi kita si penggunanya juga merasa aman gitu ya kalau sudah bersertifikat halal. Nah, kemudian
harus dilengkapi jurnal untuk klaim. Yang saya sudah sampaikan, misalkan Bapak Ibu mau ngeklaim apa? Mau ngeklaim melembabkan kulit, ada nggak di situ uji efikasinya gitu ya kan? Nah, jadi dipastikan jurnalnya itu lengkap. Seperti itu. Mbak Dinda, mohon maaf hilang lagi ya. Ya, Ibu mohon maaf sebentar ya, Bu ya. Baik. Saya menjelaskannya terlalu kecepatan nggak ya? Karena materinya lumayan banyak soalnya. Oke, next Mbak. Nah, ini di sini ada contoh dari COA gitu ya. Di sini ada spesifikasi bahan bakunya gitu. Nah, ini misalkan contohnya gliserin gitu ya. Di sini ada apa namanya tuh spesifikasinya gitu. Apa aja kita kita tinggal lihat di sini kita baca. Makanya kenapa kalau bahan baku datang itu kita pastikan dulu dokumennya itu sudah lengkap dulu baru bisa kita cek gitu ya. Ini contoh dari COA-nya glycerin. Next. Kemudian ini ada COA MSDS gitu ya. Ini ada data toksisitasnya gitu ya. Di sini ada ingredientnya berapa-berapa saja datanya. Ini bisa kita lihat gitu ya. Nah, ini juga salah satu dokumen penting sebelum kita menyatakan bahwa bahan baku tersebut kita bisa karantina. Next. Nah, ini IFRA. IFRA ini yang tadi yang khusus parfum gitu ya. Biasanya vendor parfum itu kasih ke pabrik nih sertifikat IFRA-nya. Next. Nah, ini contoh jurnal. Misalkan jurnal aloe vera gitu ya. Kita mau ngeklaim melembabkan kulit menggunakan aloe vera. Bener nggak nih si aloe veranya mampu melembabkan kulit? Pada dosis berapa aloe vera dapat melembabkan kulit? Nah, jurnal ilmiah inilah yang sebagai jurnal pendukung kita pada saat kita melakukan notifikasi ke Badan POM gitu ya. Jadi nanti biasanya verifikator Badan POM tuh suka tanya gitu, ini mau ngeklaim melembabkan menggunakan aloe vera. Biasanya kan tuh kalau di label komposisi misalkan mengandung aloe vera 5% gitu ya kan, yang dapat melembabkan kulit misalkan dalam waktu berapa gitu misalkan. Itu kita butuh jurnal ilmiahnya. Benar tidak bahwa si aloe vera ini mampu melembutkan atau melembabkan kulit. Seperti itu ya. Next. Tadi sebelum alur produksi apa ya Mbak Dinda? Oh iya, oke, next. Oke, kita masuk ke alur produksi gitu ya. Nah, alur produksi. Apa sih produksi gitu ya kan? Gimana sih produksi kosmetik gitu ya? Kegiatannya produksi itu dari mana ke mana gitu ya. Jadi saya jelaskan di pabrik saya gitu khususnya. Jadi alur proses produksi itu adalah misalkan misalkan customer saya turun PO gitu ya. PO serum vitamin C. 2.000 pieces gitu ya. Nah, kemudian dari PO ini kemudian dibawa ke produksi gitu ya. Nah, produksi ini membuat pengolahan batch gitu. Nah, di dalam pengolahan batch itu berarti kan ada komposisi. Komposisinya menggunakan apa saja beserta dosis dan kadarnya gitu ya. Nah, biasanya di pabrik saya itu menggunakan kode gitu ya. Jadi kodenya itu kode bahan baku. Nah, itu. Nah, kemudian pengolahan batch itu kemudian dibawa ke gudang gitu ya. Nah, orang gudang ini prepare nih. Dia nyiapin bahan-bahan yang akan ditimbang gitu ya kan. Apa aja sih untuk membuat serum vitamin C ini? Ada bahan A, bahan B, bahan C seperti itu ya. Nah, kemudian
Setelah bahan disiapkan oleh orang gudang, kemudian dibawa ke ruang timbang, gitu ya. Nah, di ruang timbang ini operator penimbangan akan menimbang sesuai dengan spesifikasi bahan. Jadi misalkan bahan serbuk, timbangannya sendiri, timbangan serbuk. Bahan cairan-cairan kental itu sendiri timbangannya. Supaya apa? Menghindari kontaminasi, gitu ya. Nah, kemudian setelah ditimbang satu persatu sesuai dengan permintaan dari pengolahan bed, kemudian diberi label. Jangan lupa diberi label. Kemudian dicatat gitu ya. Jadi misalkan nimbang serum vitamin C. Nih aktif vitamin C-nya kita nimbang misalkan 100 gram. Itu ditulis vitamin C 100 gram. Jangan lupa nama operatornya siapa di situ ditulis. Tanggalnya, tanggal timbang berapa. Supaya apa? Untuk mampu telusur. Apabila ternyata nanti dicek sama QC gitu ya, kok ini kayaknya teksturnya bukan teksturnya vitamin C nih misalkan. Nah, itu bisa ditelusur tuh sama QC gitu ya kan. Nah, itu nanti bisa dilihat siapa yang nimbang nih operatornya, jamnya jam berapa gitu ya. Nah, itu bisa meminimalisir kesalahan proses produksi gitu ya. Jangan lupa apa aja tadi Bapak Ibu di label penimbangan itu harus ada nama bahan, nomor batch, kemudian tanggalnya, kemudian namanya siapa yang nimbang saat itu gitu ya. Nah, kemudian berapa netonya yang ditimbang. Jangan sampai salah baca. Vitamin C-nya harusnya 100 gram, malah 10 kilo yang ditimbang. Waduh, ini bisa bangkrut nih pabriknya gitu ya kan? Atau terjadi gagal produksi. Seperti itu ya. Nah, kemudian dari ruang timbang kemana lagi? Sebelum dibawa ke ruang proses, kalau di pabrik saya itu di ruang timbang yang sudah ditimbang gitu ya, kita taruh di kontainer-kontainer, kemudian diperiksa oleh bagian pengawasan mutu gitu ya, atau yang kita sering sebut QC. Nah, ini QC akan mengecek benar atau enggak nih yang ditimbang tadi gitu ya kan. Mau bikin serum vitamin C jangan sampai yang ditimbang salah nih gitu. Nah, itu dicek oleh QC, kemudian dilihat satu persatu bahannya, labelnya gitu ya, kemudian dicatat. Setelah dinyatakan rilis oleh QC, kemudian dibawa ke bagian proses, gitu ya, ke ruang proses. Di ruang proses pun kita harus lihat nih, Bapak Ibu, gitu ya. Kita mau menggunakan mesin yang mana? Jangan sampai salah mesin nih kita ngegunainnya. Misalkan kita mau bikin sekitar 2000 pieces serum vitamin C misalkan gitu ya. Kita mau berarti keseluruhan PO-nya misalkan hanya sekitar 50 kilo gitu ya kan. Nah, kita mau pakai mesin yang mana? Nggak mungkin dong kita pakai mesin yang 1 ton atau yang 500 kilo. Nggak bakalan bisa muter scapernya gitu ya kan. Nah, kita mau pakai mesin yang mana? Kalau cuma bikin yang 50 kiloan, berarti kita bisa menggunakan mesin yang lebih kecil. Mungkin mungkin pabrik punya mesin yang 100 kilo gitu ya. Atau mungkin yang di bawah itu. Supaya apa? Supaya homogen, supaya maksimal hasilnya gitu ya. Dengan menggunakan mesin yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita pastikan dulu oleh QC bahwa mesinnya ini sudah disanitasi, sudah dibersihkan. Tidak boleh menggunakan mesin yang bekas produksi produk lain. Gitu ya. Jadi kalau misalkan nih batch pertama kita sudah produksi lotion menggunakan mesin 100 kilo tersebut. Ini ini harus disanitasi dulu, harus dibersihkan dulu gitu ya. Kalau sudah dinyatakan bersih oleh QC, baru boleh naik proses produksi batch selanjutnya atau produk selanjutnya. Seperti itu. Agar apa? Agar tidak terjadi gagal produksi gitu ya. Takutnya habis produksi lotion kemudian langsung produksi serum vitamin C, butek nanti ininya serum vitamin C-nya karena masih ada sisa-sisa lotion di mesinnya gitu ya. Makanya kenapa harus bersertifikat CPKB pabriknya karena inilah yang menjaga mutu pabrik gitu ya. Jadi eh,
nanti mungkin di next sesi gitu ya, saya akan menjelaskan apa itu CPKB. Ada berapa aspek CPKB di kosmetik. Itu mungkin nanti next webinar selanjutnya gitu ya. Nah, jadi di pabrik saya itu semua alur proses, baik itu produksi, quality control, gudang, R&D, itu mereka apa yang mereka kerjakan, mereka catat gitu ya. Mereka dokumentasikan. Dengan apa? Dengan mencatat. Seperti itu. Nah, kemudian diproses nih. Oh ya, kita menggunakan mesin 100 aja nih. Kita punyanya oke gitu kan. Sama QC sudah dioke kan bahwa mesinnya sudah bersih. Oke, naik produksi gitu ya. Naik produksi berapa lama nih proses produksinya gitu ya kan. Nah, proses produksinya misalkan selama 30 menit. Pakai proses apa? Panas atau dingin? Itu juga kita harus tahu gitu ya. Nah, kita lihat nih prosesnya. RPM-nya berapa nih mesinnya? Pakai homogenizer atau hanya cukup scaper saja? Gitu ya kan? Nah, itu juga kita harus tahu prosedurnya. Seperti itu. Nah, kemudian setelah diproses pengolahan, nah, nanti QC cek. Kalau misalkan QC cek, oh ini udah setengah jam, udah 30 menit nih. Saatnya masuk aktif. Biasanya aktif tuh di belakang gitu ya. Nggak boleh pakai proses pemanasan suhu tinggi karena bisa rusak aktifnya. Nah, jadi misalkan oh suhunya udah kita turunkan nih jadi 40 derajat gitu. Kita lihat aktif yang mau kita gunain. Vitamin C ini tahan nggak terhadap pemanasan gitu ya kan. Suhunya vitamin C pada saat kita masukin ke dalam mesin itu harus suhu berapa gitu. Tadi kan kita udah belajar bahwa semua bahan harus ada dokumennya. Nah, dokumen itulah ya tadi yang kita lihat. Kita pelajarin spesifikasi bahannya. Vitamin C kita lihat suhu berapa nih? Oh, ternyata misalkan suhu 40 atau suhu 30 baru dimasukin. Kita melakukan penurunan suhu dulu, proses pendinginan namanya gitu ya. Baru eh, bahan aktif vitamin C-nya kita masukin. Kalau misalkan eh, sudah mencapai suhu yang ditentukan tadi menurut COA. Nah, kemudian sudah masuk semua, sudah homogen, QC melakukan cek gitu ya kan, cek produk ruahan. Kita diambil biasanya di bagian atas, tengah, samping, kanan, kiri gitu ya. Kemudian di bagian bawah juga diambil. Kemudian dicek. Dicek apa saja? Dicek, dilihat pH-nya. Sudah sesuai atau belum dengan prototipenya dari R&D. Kemudian setelah itu kita cek viskonya gitu ya. Kita kan ada prototipe gitu ya kan dari R&D yang sudah diuji stabilitanya. Nah, kemudian kita cek nih viskonya. Sama nggak nih viskonya? Keenceran apa kekentalan atau sudah masuk spek? Kalau sudah masuk spek, kemudian kita sudah bisa merilis produk tersebut, si QC tadi gitu ya. Nanti kalau sudah QC rilis, baru balaknya yang dari storage bisa diturunkan gitu ya. Atau langsung kita filling gitu. Nah, kemudian filling packing kita lakukan dan baru setelah itu kita kirim ke customer. Kalau misalkan yang pabriknya maklon ini langsung didistribusikan ke customer. Tapi kalau misalkan yang on brand mungkin taruh di gudang produk jadi dulu gitu ya, baru nanti didistribusikan ke market-marketnya on brand tadi. Next. Masuk ke topik keempat, proses pengawasan produk setelah diluncurkan ke pasar. Oke, next. Nah, tadi kita sudah bicara dari bahan datang, proses produksi. Nah, sekarang kita belajar tentang bagaimana pengawasan, pembuatan dan peredaran kosmetik kalau sudah di pasar, gitu ya. Oke, next. Nah, ini. Ketentuan periklanan. Bapak Ibu harus tahu, tidak boleh overclaim gitu ya. Jadi kosmetik hanya dapat diiklankan setelah mendapatkan izin edar. Kemudian yang kedua, iklan harus berisi informasi yang objektif, lengkap, dan tidak menyesatkan. Tadi saya sudah bilang di awal bahwa produk kosmetik tidak bisa diklaim mengobati gitu ya. Jadi tidak bisa diklaim mengobati. Misalkan Bapak Ibu mau klaim di iklan,
bahwa produk tersebut misalkan dapat mengobati jerawat sampai tuntas gitu ya, dapat memutihkan muka dalam waktu 5 menit misalkan. Itu tidak boleh Bapak Ibu, itu menyesatkan. Karena pada hakikatnya gitu ya, produk kosmetik itu fungsinya bukan mengobati dan tidak bisa memutihkan gitu ya. Ini saya kasih statement lagi. Kadang saya suka bingung gitu Bapak Ibu. Misalkan ada customer yang datang, Bu Lady bikinin dong produk yang bisa mutihin. Saya bilang, Bu, nggak ada produk kosmetik yang bisa memutihkan. Tapi produk kosmetik itu membantu merawat, mencerahkan. Tapi tidak bisa dipastikan bahwa muka kita akan putih pakai produk tersebut gitu loh. Tidak bisa. Jadi makanya kita bikin iklan yang benar-benar objektif, yang benar-benar mengedukasi gitu ya. Karena cantik itu tidak harus putih gitu ya. Putih itu adalah takdir kalau menurut saya. Mungkin kalau produk kosmetik bisa langsung mutihin, kayaknya saya duluan deh yang putih gitu ya kan. Karena saya sudah hampir lah 17 tahun di kosmetik Bapak Ibu gitu ya. Tapi memang kosmetik ini hanya sifatnya membantu merawat gitu ya kan. Karena kan kita kalau misalkan kulit kita dirawat, insya Allah gitu ya, semakin kita tua, kulit kita semakin terawat gitu ya. Nah, jadi tidak kusam, tidak kering, itu namanya dirawat. Tapi tidak memutihkan atau tidak mengobati. Banyak banget iklan-iklan di media sosial yang bersifatnya tidak mengedukasi, tapi lebih seperti iklannya memastikan banget gitu loh, bahwa kalau pakai produk saya ini, dalam waktu 10 menit kulit akan terkelupas dan menjadi putih after before-nya. Itu sangat menyesatkan sekali gitu ya. Saya sangat sayangkan sekali. Tidak objektif. Jadi alhamdulillah saya kalau bawain webinar saya selalu membuka pikiran kita gitu ya secara perlahan bahwa kita yuk smart dalam mengedukasi konsumen. Jangan takut rezeki kita tertukar, tidak. Justru kalau misalkan kita mau jualan kosmetik, kita bikin IG gitu ya, kita bikin media sosialnya itu dengan mengedukasi konsumen, justru konsumen-konsumen ini akan seneng gitu. Biasanya anak-anak muda gitu ya kan. Oh, ternyata tuh bisa membantu ini ya, melembutkan kulit, menghidrasi kulit. Nah, itu mereka akan lebih seneng gitu loh belajar gitu ya. Jadi iklan itu harus berisi informasi sesuai dengan data pendaftaran yang telah disetujui. Jangan misalkan Bapak Ibu bikin body wash, udah jelas-jelas produknya body wash brightening. Body wash berarti kan buat badan ya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu bikin iklan diklaim bisa digunakan di wajah. Itu salah nggak? Objektif nggak Bapak Ibu? Tidak objektif kan? Berarti memberikan informasi itu tidak sesuai yang didaftarkan. Kalau memang Bapak Ibu ingin membuat body wash itu jadi two in one, face and body, itu bisa pada saat kita daftarkan. Produknya menjadi two in one. Bisa digunakan di wajah, bisa digunakan di badan. Gitu. Nah, itu iklan-iklan yang selama ini saya lihat gitu ya di media sosial, ini memang harus kita edukasi gitu. Nah, tadi saya udah jelaskan nih, kosmetik tidak boleh diiklankan seolah-olah sebagai obat. Karena kosmetik itu digunakan hanya di luar tubuh manusia. Kalau yang di dalam bersifat diminum itu adalah obat, bukan kosmetik. Nah, kemudian ketentuan tentang periklanan itu diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan POM, gitu ya. Nah, biasanya kalau misalkan iklan-iklannya udah terlalu menyesatkan, itu biasanya dapat surat cinta tuh dari Badan POM tuh Bapak Ibu gitu ya, untuk menghapus iklan-iklan tersebut. Seperti itu. Next. Nah, kemudian pengawasan nih. Kalau kosmetik itu langsung diawasi oleh Badan POM ya. Nah, ini pengawasan dilakukan oleh kepala badan
melaksanakan fungsi sekurang-kurangnya standarisasi, penilaian, sertifikasi, pemantauan, pengujian, pemeriksaan, dan penyelidikan. Makanya dipastikan bahwa produk yang kita produksi itu sudah memenuhi mutu dan keamanan. Kemudian pemeriksaan dilakukan terhadap kegiatan produksi, gitu ya, import, peredaran, penggunaan, dan promosi kosmetik. Jadi Bapak Ibu kalau mau bikin produk, benar-benar dipastikan bahwa kegiatan proses produksinya itu benar-benar ada, gitu ya Bapak Ibu ya. Karena pernah kejadian juga oleh customer saya, ternyata beliau ini mau maklon, gitu ya, mau maklon, ternyata orang itu bilangnya dia yang punya pabrik, ternyata agen gitu ya, orang ketiga gitu. Nah itu yang karena gini, karena kalau maklon itu biasanya kan kalau kita mau bikin produk kita kasih DP 50% ya kan Bapak Ibu ya, jangan sampai nih uang yang kita bayarkan itu ternyata nggak jelas, pabriknya nggak ada, tidak terdaftar gitu ya kan. Kemudian uang ini udah kita serahkan kepada orang ketiga, misalkan untuk membuat produk. Jangan Bapak Ibu, kalau bisa Bapak Ibu yang jalan sendiri, survei ke pabriknya, bener ada atau enggak. Kalaupun pabriknya ada, Bapak Ibu cek lagi, terdaftar enggak izin edarnya ini pabrik, izin produksinya gitu ya kan. Udah sertifikat CPKB atau belum? Seperti itu. Nah, kemudian pemeriksa dapat memasuki setiap tempat yang digunakan dalam kegiatan produksi, import, distribusi, penyimpanan, pengangkutan, dan penyerahan kosmetik gitu ya. Nah, kemudian pemeriksa dapat melakukan pemeriksaan dokumen atau catatan lain yang memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, import, distribusi, penyimpanan, pengangkutan, dan penyerahan kosmetik, termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut, gitu ya. Next. Nah, kemudian pemeriksa dapat memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha atau dokumen lain. Biasanya kalau di audit pabrik kita gitu ya kan, pemeriksa biasanya minta lihat izin usaha. Fungsinya apa sih gitu ya? Mau lihat ini izin usahanya masih apa namanya? Masih berlaku atau enggak izin usahanya gitu ya kan, jangan sampai udah expired date izin usahanya tidak diperpanjang tapi masih melakukan proses produksi gitu ya. Nah, kemudian setiap orang yang bertanggung jawab atas tempat dilakukannya pemeriksaan, nah ini si pemeriksa punya hak untuk menolak pemeriksaan apabila pemeriksa yang bersangkutan tidak dilengkapi dengan tanda pengenal. Jadi Bapak Ibu yang bekerja di industri, apabila ada orang yang datang untuk melakukan audit gitu ya, misalkan ada orang dari pemerintahan gitu mau melakukan audit, Bapak Ibu punya hak untuk menanyakan tanda pengenal dan surat tugas pemeriksaan gitu ya. Nanti kalau misalkan dilihatin benar misalkan dari dinas mana gitu ya, kemudian ada surat tugasnya, nah itu baru boleh dilakukan pemeriksaan. Apabila hasil pemeriksaan oleh pemeriksa menunjukkan adanya dugaan dan patut diduga adanya tindak pidana di bidang kosmetik, segera dilakukan penyelidikan oleh penyidik Badan POM. Seperti itu. Jadi misalkan setelah diperiksa ditemukan bahan berbahaya gitu ya yang tidak masuk dalam persyaratan teknis bahan kosmetik. Nah, itu bisa langsung diselidiki oleh Badan POM. Seperti itu. Next. Sekarang masuk ke topik kelima gitu ya. Kayaknya ini topik terakhir nih kayaknya. Nah, ini konsekuensi hukumnya tuh apa sih kalau kita melanggar regulasi gitu ya. Next. Nah, ini ada sanksi administratif. Yang pertama adalah peringatan tertulis. Nanti akan dapat surat cinta dari Badan POM. Kemudian pemusnahan kosmetik. Apabila kosmetik kita diduga, kemudian ada buktinya bahwa mengandung bahan-bahan berbahaya gitu ya. Nah, ini akan dimusnahkan. Kemudian dapat dilakukan penarikan kosmetik dari peredaran. Misalkan apa namanya tuh pas diselidikin kosmetiknya misalkan izin edarnya sudah expired date
ternyata tidak diperpanjang, tapi masih beredar, itu bisa dilakukan penarikan dari peredaran gitu ya. Nah, kemudian misalkan kosmetik juga tidak memiliki izin edar, itu bisa dilakukan penarikan. Kemudian kosmetik yang ternyata pada saat dicek gitu ya di lab itu ternyata memiliki kandungan yang berbahaya, itu juga bisa ditarik dari peredaran. Nah, kemudian penutupan akses daring pengajuan permohonan notifikasi kosmetik. Ini akses daring ini khusus untuk pabrik gitu ya. Jadi misalkan pabrik yang melakukan kesalahan gitu ya, melakukan kesalahan pada saat proses, nah itu dapat ditutup aksesnya oleh Badan POM. Jadi tidak bisa mengurus notifikasi lagi dalam waktu yang ditentukan gitu ya. Nah, kemudian larangan mengedarkan kosmetik untuk sementara. Jadi nggak boleh beredar dulu kosmetik yang dari pabrik tersebut atau si pemilik nomor notifikasi tersebut gitu ya. Kemudian penghentian kegiatan produksi kosmetik maksimal 1 tahun. Jadi pabriknya di freeze gitu ya. Kalau misalkan terbukti melakukan proses produksi yang tidak sesuai. Kemudian pencabutan nomor notifikasi kosmetik gitu ya. Kemudian pembekuan sertifikat CPKB, pencabutan sertifikat CPKB itu akan dilakukan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran-pelanggaran di industri kosmetik. Next. Nah, ini daftar acuannya gitu ya. Bapak Ibu bisa browsing untuk peraturan-peraturan Badan POM ini apa aja sih gitu ya yang dibutuhkan kalau misalkan Bapak Ibu pengen tahu gitu ya kan. Untuk klaim apa aja yang boleh, yang nggak boleh apa aja gitu ya. Kemudian tata cara pengajuan notifikasi itu bagaimana. Kemudian persyaratan teknis bahan kosmetik itu apa aja beserta dosis-dosisnya. Ini sudah saya tampilkan di sini gitu ya. Oke, next. Oke, terima kasih. Alhamdulillah 10.40 saya sudah memaparkan materi tentang apa regulasi kosmetik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan cukup jelas. Mudah-mudahan nggak terlalu cepat gitu ya, karena kalau saya nggak agak sedikit ngebut, takut nggak kekejar gitu materinya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Oke, baik. Kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya dari apoteker Almira Ferdia. Izin bertanya, Bu, bagaimana cara mengetahui suatu produk yang mengandung bahan yang tidak aman? Oke, baik. Mbak apoteker gitu ya. Mbak apoteker, untuk mengetahui suatu produk yang mengandung bahan yang tidak aman, itu makanya kita hindari dulu penggunaan bahan yang belum memiliki izin edar gitu ya. Jadi insya Allah kalau misalkan bahan-bahan yang sudah memiliki izin edar, itu biasanya kita sebelum melakukan notifikasi yang tadi saya sudah jelaskan bahwa kita itu harus memiliki DIP, dokumen informasi produk. Itu kan menyangkut data-data faktor keamanan atau spesifikasi bahan yang kita gunakan gitu ya Bu Apoteker. Jadi kalau misalkan untuk mengetahui suatu produk yang mengandung bahan yang tidak aman, ini kita harus telusur dulu, Bu Almira, gitu ya. Kita telusur, tidak sembarangan kita memvonis bahwa bahan tersebut itu mengandung bahan yang tidak aman. Jadi nanti ada telusur, kemudian kita cek mungkin di lab seperti itu. Kalau misalkan benar positif ada kandungan bahan yang tidak aman, baru Badan POM biasanya bertindak seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bu Farin. Yang mana yang pertama, Dari apa ini ya, bah? dari ini Mbak Dinda ada dari Randi, dari Pak Randi ya, apa Mbak Randi nih, dari Pak Randi, apa, sorry, tadi mana? Jika kita ingin membangun industri kosmetik seperti yang Ibu pernah lakukan, estimasi biaya berapa dan perizinannya berapa lama gitu ya? Oke, mungkin nanti ini di next webinar gitu ya. Nanti jam 1 juga saya akan membawakan tentang bagaimana membangun suatu brand kosmetik di apa namanya kalau misalkan mau jualan kosmetik
di persaingan bisnis nih gimana sih nanti jam 1 kalau misalkan Bapak Ibu mau join silakan masih free ya Mbak Dinda ya. Nanti itu Betul, Bu. bisa saya jelaskan gitu ya. Kalau misalkan untuk membangun industri kosmetik nih Pak Randi. Ini untuk biayanya saja itu estimasi kita harus siapkan lahan gitu ya. Kita harus siapkan lahan itu di kawasan industri. Tergantung Bapak mau bangun industri kosmetiknya ini kelas A, industri kelas A atau kelas B, Pak, gitu ya. Alhamdulillah pabrik saya ini industri kelas A. Kelas A ini bisa memproduksi semua produk kosmetik. Tapi kalau kelas B ini dia ada beberapa produk kosmetik yang tidak boleh diproduksi seperti sediaan bayi, kemudian pewarna rambut, kemudian tabir surya dan mungkin ada beberapa produk yang tidak boleh kalau untuk yang kelas B. Nah, ini tergantung Pak. Semakin misalkan industri kelas A gitu ya. Nah, ini kelas A estimasi biayanya itu Bapak dipastikan punya lahan dulu, kemudian bangun gitu ya. Baru nanti mesin. Mesin itu estimasi sekarang harga mesin juga lumayan gitu ya Pak gitu ya. Nah, sementara kalau misalkan kita bangun industri kosmetik sama Badan POM itu regulasinya harus benar-benar punya mesinnya beneran Pak gitu ya. Jadi misalkan mau diaudit nih, kita pengajuan izin gitu ya. Nah, kita di denah itu ada apa namanya? Ada ruangan-ruangan misalkan kita ada ruang bedak. Di ruang bedak ini harus ada mesin bedaknya Pak, dari mesin produksinya, pressingnya, kemudian ada mesin apa namanya compactnya. Nah, itu harus punya. Terus kemudian kita mau bikin, kita di ruangan ada misalkan semi padat atau padat. Nah itu harus ada mesinnya juga Pak. Ada harus mesin produksinya, mesin fillingnya, seperti itu. Jadi pada saat diaudit oleh Badan POM, mesin-mesin sudah dipastikan itu terinstal, sudah dipastikan bisa digunakan gitu Pak. Nah, untuk estimasi biayanya itu cukup lumayan Pak. Itu sekitar di atas 3M gitu ya Pak. Nah, kemudian untuk perizinannya itu berapa lama? Nah, itu untuk perizinannya sekitar kurang lebih hampir 8 bulan sampai 1 tahun, Pak. Gitu. Karena kita menyiapkan dokumen-dokumen seperti CPKB, protap-protapnya. Kemudian itu semua harus disusun, gitu ya, Pak. Jadi baru kita ajukan. Nah, denahnya pun tidak boleh sembarangan. Denahnya harus kita ajukan dulu ke Badan POM, mereka ACC, mereka revisi dari instalasi listriknya, kemudian penggunaan airnya. Nah, itu benar-benar diperiksa sama Badan POM, diaudit sama Badan POM. Seperti itu, Pak Randi. Jadi tergantung mau seberapa besarnya nanti industri kosmetik yang akan Pak Randi bangun. Nah, itu estimasi harganya semakin banyak, Pak, gitu ya. Nah, terus next pertanyaan berikutnya Mbak Dinda. Ya, Ibu. Ini ada yang masuk ke saya dua pertanyaan. Tadi Bu Ledi sempat membahas terkait bahan-bahan yang diimpor dari luar negeri. Nah, itu kalau boleh tahu, apa saja bahan-bahan pembuatan kosmetik yang masih harus diimpor dari luar Indonesia, dan biasanya bahan-bahan itu diimpor dari negara mana, Bu? Oh, banyak, banyak sekali, hampir semuanya. Ini dari siapa tadi, Mbak Dinda? Dari Bu Farin. Oh, dari Bu Farin. Ibu, eh, alhamdulillah masih masih lumayan banyak yang kita import dari luar, Bu, gitu ya. Karena memang yang apa namanya yang saya jalankan selama ini gitu ya, kayak ini aja deh. Kayak misalkan galaktomises gitu ya. Galaktomises aja kita masih import gitu ya. Biasanya saya ngambil macam-macam Bu dari Korea gitu ya, dari Jepang, dari Jerman gitu. Tergantung bahannya kita menggunakan bahan yang kualitas apa seperti itu. Nah, jadi hampir 80 sampai 90% itu kita masih import untuk bahan baku Bu. Baik itu bahan pembantunya maupun bahan aktifnya. Jadi makanya kenapa saya bilang tadi jangan gengsi pakai produk kosmetik lokal.
karena bahannya aja import gitu ya. Jadi harusnya sudah sama ya Mbak Dinda ya sama yang produk luar ya Mbak. Betul, Ibu. Iya, gitu Ibu. Terima kasih Ibu. Baik, pertanyaan terakhir mungkin Bu Lady. Boleh? Produk-produk kosmetik apa yang hingga saat ini belum banyak diproduksi oleh para produsen kosmetik di Indonesia? Oke. Wah, kayaknya mau bikin produk nih, ya kan? Oke. Yang belum banyak dibuat itu adalah produk-produk untuk pria dan anak-anak. Yuk bikin gitu ya. Jadi gini, eh, sekarang ini saya tuh suka suka kadang kan kalau mau bikin konsep kan langsung ke saya ya Mbak Dinda gitu ya kan. Saya suka konsepin. Ini anak-anak remaja usia 13 tahun itu kosmetiknya masih jarang yang bikin gitu ya untuk anak 13 tahun ke atas. Padahal untuk anak-anak usia 13 tahun itu mereka sudah aware banget gitu ya. Itu kayak anak saya aja tuh, aduh, beneran deh Mbak Dinda. Pergi ke sekolah aja tuh mereka tuh udah pakai sunscreen gitu ya kan. Mereka tuh udah tahu yang namanya lip balm gitu-gitu. Nah, kita bisa bikin tuh, apalagi nih ya, untuk pelaku usaha yang mau bikin produk, deodoran untuk anak-anak tuh belum ada. Sedangkan anak kelas 4 aja tuh sudah bau badan gitu loh. Nah, jadi kalau misalkan mau bikin produk, baca pasar. Wah, yang belum ada produk apa nih? Oh, produk anak-anak itu masih sedikit pemainnya. Kalau yang untuk skincare itu udah banyak banget gitu ya. Persaingannya udah banyak banget. Kalau yang untuk skincare gitu ya, untuk usia 25 tahun ke atas, 17 tahun ke atas itu sudah banyak pemainnya. Tapi untuk anak-anak 13 tahun ini itu pemainnya saya rasa di Indonesia masih masih kurang gitu ya. Apalagi bocoran saya kasih gitu ya. Untuk deodoran anak-anak nih belum ada yang bikin nih di pabrik saya. Mungkin Bapak Ibu mau mau coba bikin deodoran anak-anak gitu ya. Ide bagus ya, Bu ya, untuk Bagus. bisnis para peserta webinar yang ingin punya bisnis di bidang kosmetik. Ya, Iya. baik. Karena waktu tiba kita di penghujung acara, waktu kita tinggal 5 menit lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Bu Lady atas kesempatannya hari ini bisa sharing ilmu dengan Bapak Ibu peserta semuanya. Mungkin terakhir Ibu closing statement dari Bu Lady untuk Bapak Ibu para peserta webinar hari ini. Oke, untuk Bapak Ibu yang ingin bisnis kosmetik, tidak harus memiliki pabrik gitu ya. Bapak Ibu sudah bisa membuat produk kosmetik dan Bapak Ibu sudah bisa mengembangkan, membantu pemerintah untuk memajukan kosmetik dalam negeri gitu ya. Jadi mulai hari ini setelah ikut webinar saya, yuk sama-sama cintai produk dalam negeri khususnya kosmetik. Terima kasih Mbak Dinda. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan sampai ke Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar. Terima kasih atas waktunya. Saya pamit undur diri. Terima kasih juga untuk EMS Training yang telah mengundang saya. Terima kasih ya Mbak Dinda. Terima kasih banyak Bu Lady atas waktunya juga. Semoga Bu sehat selalu dan nanti siang kita masih ketemu lagi di webinar terkait kosmetik juga.